Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini aku akan membuatkan tutorial cara membuat citasi dan juga daftar pustaka di Mendeley ya teman-teman. Oke, langsung aja buat langkah yang pertama, kita membuka Word yang dari Pak Muam kemarin ya, waktu di kelas kita di share Word-nya. Oke, di sini jadi ada 3 poin ya teman-teman, dan juga ada beberapa website di sini. Nah, eh, di sini aku juga udah membuatkan penjelasan dari setiap websitenya. Aku taruh di sini. Oke. Oke, jadi akan aku jelasin satu persatu. Untuk yang pertama itu tentang database jurnal. Di sini ada websitenya dari HTTPS lib UGM, di mana website ini itu bakal ngebantu kita untuk mengakses jurnal berbayar yang berlangganan dengan UGM. Jadi seperti yang kita tahu ya teman-teman, jadi jurnal itu ada yang berbayar, ada yang gratis. Untuk jurnal yang gratis itu jurnal yang biasa kita cari di Google Scholar. Nah, sedangkan yang di UGM ini merupakan jurnal yang berbayar. Nah, ini merupakan suatu privilege ya bagi kita sebagai mahasiswa UGM bisa mengakses jurnal berbayar itu dengan menggunakan akun UGM. Kemudian yang kedua ada website yaitu tentang Sinta Kemdikti Saintek. Ini tuh websitenya bakal ngebantu kita untuk mengukur performa karya penelitian, institusi, jurnal, dan juga penulis di Indonesia serta memeriksa akreditasi jurnal. Gitu. Jadi website ini digunakan untuk memeriksa kualitas dari jurnal yang akan kita gunakan gitu. Kemudian di bagian reference manager itu ada 2 website juga. Untuk website yang pertama itu mendeley.com download reference manager Windows. Ini website yang digunakan untuk mendownload Mendeley seperti yang sudah kita lakukan di kelas kemarin. Kemudian untuk https www.mendeley.com search ini digunakan untuk mencari dan menambahkan referensi atau artikel ke akun Mendeley. Jadi untuk membuat citasi dan juga daftar pustaka kita memang diminta untuk menggunakan uh, website yang pertama ini. Kemudian terkait writing style for academic research, di sini ada website yang pertama itu untuk membantu kita memilih dan menyusun kalimat yang sesuai konteks akademik dalam penyusunan jurnal. Kemudian untuk website yang kedua ini ada https apa style. Ini membantu kita untuk membuat daftar pustaka dan citasi sesuai standar apa. Kemudian untuk website yang ketiga https blogworkvice.com video. Ini websitenya berisi video tentang bagaimana sih membantu menulis kalimat dengan tense yang baik dan benar. Oke, langsung aja. Langkah yang pertama itu kita mendownload Mendeley di laptop seperti yang udah kita lakuin di kelas kemarin ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang sudah mendownload Mendeley di laptop maka akan muncul di jendela apung di sini ini ya. Jadi aplikasi yang udah kita download akan ada di jendela apung ini gitu. Kalau sudah mendownload maka kita akan membuka website yang pertama ini teman-teman, yang lib.ugm.ac.id. Kita buka. Nah, kita akan diarahkan pada halaman ini. Nah, di sini kita klik Anda berada dalam kampus dan menggunakan jaringan UGM. Karena aku posisinya di rumah, maka aku klik tidak. Nah, di sini kita akan diminta untuk memasukkan akun UGM. Karena kemarin kita di kampus, jadi kita nggak diminta masukin SSO UGM ya teman-teman. Tapi kalau di rumah kita bakal diminta masukin. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian karena kemarin kita belajarnya juga menggunakan jurnal yang dari Scopus, maka di sini kita cari Scopus. Ini udah urut alfabet. Jadi kita di sini cari huruf S. Nah, di sini kemudian kita cari Scopus dan ketemu di sini. Kemudian kita klik. Nah, kita akan dibawa ke halaman seperti ini. Nah, untuk langkah yang pertama, kita harus masuk dulu, masuk ke Scopusnya. Jadi di sini kita klik sign in.
Kemudian di sini masukin akun UGM ya, email UGM. Kemudian kita masukin password. Oke, kemudian kita sign in. Oke, kita akan muncul seperti ini. Nah, tandanya kita udah masuk itu ada logo nama kita di sini, nama depan kita. Nah, kalau misalnya teman-teman tampilannya bukan seperti ini, nah teman-teman coba klik yang bagian search. Nah, nanti akan munculnya seperti ini. Kalau misal teman-teman halamannya bukan muncul seperti ini, teman-teman klik bagian search di sini. Yang atasnya ada tulisan Start Exploring di sini. Itu. Kemudian karena kita fokusnya akan mencari artikel, maka di sini tetap artikel abstract keywords, jadi nggak usah diapa-apain. Kemudian di sini kita search health information, health information. Nah, kemarin kan juga dari Pak Muam juga mencontohkan diberi tanda petik satu seperti ini. Nah, buat apa sih tanda seperti ini? Jadi kalau misalnya kita nggak pakai tanda petik, itu berarti kita mencari kata health dan information dalam jurnal itu secara terpisah, nggak jadi satu. Tapi kalau kita kasih tanda petik satu seperti ini, artinya dalam jurnal itu kata health information itu akan menjadi satu kalimat. Dua kata itu akan berdampingan seperti itu. Nah, kemudian kita search. Nah, akan muncul di sini kita telah menemukan dokumen sebanyak 900.000. Nah, di sini langkah selanjutnya kita akan melakukan ekspor, kemudian klik RIS di sini ya, RIS. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Kita klik bagian dokumen, kemudian kita isi di sini. Nah, teman-teman bebas mau mengisi berapa angka berapapun, maksimal 20.000 dokumen ya teman-teman, di sini tertulis. Kemarin dari waktu kita di kelas dicontohkannya 2000 dokumen, maka kita coba masukkan 2000 dokumen. Kemudian citation ini dicentang, kemudian bibliographical information juga dicentang, kemudian bagian abstrak juga dicentang. Nah, teman-teman, semakin banyak yang kita centang ini, maka informasi jurnal yang akan kita dapatkan itu semakin kompleks. Tetapi juga file dan juga proses yang akan kita gunakan itu juga akan semakin lama dan juga semakin besar ukuran filenya. Sehingga karena kita menggunakan jurnal ini hanya untuk membuat citasi dan juga daftar pustaka, maka cukup kita centang sampai bagian abstrak dan keyword saja. Kemudian setelah itu kita klik export. Kita tunggu prosesnya karena 2000 file ya teman-teman, jadi lumayan lama. Oke, kalau di tempat teman-teman tuh mungkin ada tanda di sini ya. Terus kemudian teman-teman klik aja nggak apa-apa, kemudian nanti klik download, ada tanda download nanti muncul. Nah, karena punya aku ini udah selesai res file download, jadi ini artinya udah selesai, maka aku klik di sini dan aku cari di download. Udah selesai, Scopus export 30 Oktober. Kemudian setelah itu kita ceknya ada di bagian file, kayak di mana sih tempat downloadnya. Nah, kesimpan di bagian download di sini, Scopus jam 3:07. Oke, sama ya. Nah, setelah kita selesai proses ekspor di Scopus, langkah selanjutnya kita membuka aplikasi Mendeley yang udah kita download. Kita klik dua kali di sini, kemudian akan muncul. Nah, akan muncul di sini ya teman-teman. Ini beberapa jurnal yang udah aku download sebelumnya. Jadi langkah pertama kita di sini klik add reference yang warna biru ini, kita klik. Kemudian kita klik import library, kita pilih yang RIS di sini. Nah, kita kan tadi mendownloadnya tuh tempatnya ini tuh di download. Supaya kita memastikan lagi bahwa yang udah kita download tuh benar, kita klik di bagian download, kemudian kita klik di sini dan open. Oke, kita menunggu untuk filenya diupload ya teman-teman. Oke, di sini udah selesai ya teman-teman prosesnya. Nah, langkah
langkah selanjutnya kita akan membuka Word. Oke, kita buka Word. Nah, kemudian kita pilih blank dokumen. Nah, kita akan dibawa ke halaman ini. Nah, jadi teman-teman, di atas ini kan ada beberapa menu ya, beberapa menu. Nah, langkah selanjutnya itu kita pilih menu insert, kemudian kita klik get add-ins. Tapi sebelum itu, teman-teman coba cek di bagian menu reference di sini ya, teman-teman. Itu teman-teman coba cek apakah sudah ada Mendeley site-nya. Kalau sudah, nanti teman-teman langsung klik aja Mendeley site-nya. Tapi bagi teman-teman yang belum ada, maka teman-teman klik insert, kemudian cari menu get add-ins. Nah, dan juga menu get add-ins ini nggak semua ada di bagian insert. Jadi kalau teman-teman yang klik insert kemudian nggak ada menu get add-ins-nya, coba teman-teman cari di beberapa menu ini apakah ada menu get add-ins, karena ada yang di pojok kanan di atas ini. Nah, karena aku di sini, maka aku klik get add-ins. Nah, akan muncul seperti ini. Di sini kita klik aja di bagian search Mendeley gitu. Mendeley. Kemudian enter, dan juga akan muncul seperti ini, Mendeley site. Kemudian teman-teman klik add di bagian ini, kemudian klik continue aja. Nah, bagi yang udah ada nanti bakal dibawa ke sini, udah otomatis. Tapi kalau yang belum ada dan tadi ada klik add kemudian continue, maka akan menunggu beberapa menit untuk ini download Mendeley-nya di Word-nya, akan menyambungkan Mendeley ke Word-nya. Nah, kalau udah, kita klik Mendeley site. Nah, di sini kita menunggu beberapa tahapan. Ini menunggu 2000 jurnal tadi masuk ke Word kita. Oke, ini udah selesai ya, teman-teman. Nah, langkah pertama di sini kita akan membuat citasi terlebih dahulu. Citasi di sini. Nah, oke teman-teman. Langkah pertama kita akan membuat citasi ya, teman-teman. Jadi apa sih citasi itu? Citasi itu merupakan kutipan dari nama pembuat jurnal dan juga tahun terbitnya jurnal. Jadi bentuknya itu pendek ya, teman-teman. Nama, jadi formatnya itu nama, kemudian tahun di sini. Nah, seperti itu. Nah, citasi ini biasanya ada di jurnal itu di bagian kayak definisi-definisi, kayak misalnya kalau teman-teman baca jurnal itu ya, di bagian pendahuluan tuh pasti ada misalnya pengertian apa gitu ya. Nah, itu pasti setelah pengertian itu ada kutipan nama kemudian tahun. Itu artinya citasi. Gitu. Nah, di sini kita akan mulai membuat citasi. Jadi citasi itu caranya seperti ini ya, teman-teman. Kita klik insert citation di sini. Maka akan muncul di sini. Ini namanya citasi ya, teman-teman. Jadi bentuknya tuh seperti ini. Ini contoh citasi. Nah, bentuk di jurnal itu biasanya seperti ini. Misalnya ada suatu definisi tentang rekam medis gitu ya. Misalnya rekam medis adalah sistem apa gitu ya. Misalnya seperti itu. Nah, pengertian itu dikutip di jurnal apa, kita harus menyertakan ya. Jadi kayak istilahnya itu kita harus menyertakan si pembuat kutipan. Misalnya jurnal ini ya yang membahas tentang pengertian rekam medis, maka kita klik insert citation di sini. Maka akan muncul nama si pembuat jurnal dan juga tahunnya. Seperti itu ya, teman-teman. Coba kita lagi membahas tentang pasien. Pasien adalah seseorang apa gitu ya. Nah, kita cari tuh jurnal yang membahas tentang pengertian pasien. Misalnya ini
Kita klik dulu, kita pastikan kursor kita tuh ada di dalam Word ini. Kemudian kita klik insert citation di sini. Nah, akan muncul kayak gini. Ini artinya citasi ya teman-teman. Jadi citasi itu formatnya kurung, kemudian nama, kemudian tahun. Selanjutnya kita akan membuat daftar pustaka. Daftar pustaka itu yang panjang kemarin ya, yang kita bahas di kelas itu yang bentuknya panjang. Daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini biasanya itu letaknya di akhir jurnal itu. Nah, contohnya kita akan membuat daftar pustaka, maka kita klik di sini titik 3 di atas sini. Kemudian kita insert bibliografi di sini. Nah, akan muncul seperti ini, performance notice for bibliography update. Di sini kita klik keep live update. Kenapa? Karena kalau kita klik switch to manual update, maka akan kita secara manual, nggak otomatis. Sedangkan maksudnya dari keep live update itu ketika kita citasinya di sini ada yang namanya Sriram, kemudian ada yang namanya Apit, kemudian ada yang namanya Yang et al, maka di sini nanti daftar pustaka itu juga akan otomatis masukin jurnal-jurnal yang ada namanya di sini. Kita coba ya. Maka kita di sini klik ini, kemudian continue. Nah, di sini akan muncul teman-teman otomatis. Ada yang namanya Apit, kemudian namanya Sriram dan juga Yang. Nah, kenapa di sini namanya Sriram tapi di sini namanya Apit dulu? Karena daftar pustaka itu memperhatikan urutan alfabet ya teman-teman. Jadi meskipun di sini Sriram, kemudian di sini Apit, kemudian Yang, tetap yang ada di daftar pustaka itu yang alfabetnya duluan. A dulu, kemudian S, kemudian Y. Itu. Nah, ini udah otomatis ya teman-teman. Nah, misalnya kita mau nambahin citasi lagi, misalnya pengertian dari program kesehatan. Program kesehatan adalah apa gitu ya. Nah, di sini kita masukin lagi yang membahas tentang program kesehatan itu misalnya ini. Misalnya kita pilih ini ya. Insert citation akan muncul di sini. Nah, sudah otomatis ya teman-teman. Jadi yang kita masukin namanya Rauk, dia akan muncul otomatis sebagai daftar pustaka di sini. Seperti itu ya teman-teman. Nah, udah selesai untuk cara membuat citasi dan juga daftar pustaka seperti ini. Kemudian kita akan misalnya kita pengen mengubah nih ukurannya, kayak misal tiba-tiba ukurannya besar atau kecil atau kekecilan mau dibesarkan, kita tinggal klik kanan, kemudian kita klik font. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Kita akan muncul jendela apung yang mana kita bisa mengatur size, kita bisa mengatur style font, kemudian juga kita bisa mengatur fontnya mau apa gitu. Nanti kalau udah kita bisa klik OK. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk membuat citasi dan juga daftar pustaka. Nah, selanjutnya kita akan memasuki cara menyimpan ya teman-teman, cara menyimpan. Nah, jadi cara menyimpan tuh ada dua. Yang pertama kita simpan biasa, dimana kalau kita simpan biasa, maka suatu ketika kita misalnya hari ini aku udah selesai nih bikin. Nah, tapi nanti malam mau aku lanjut lagi buat nambahin citasi yang lain, nambahin daftar pustakanya lagi. Nah, kita tinggal klik save aja di sini. Save biasa ya. Save biasa, kemudian kita mau save di mana? Kita klik, kemudian di sini aku kasih nama tutorial 1. Tutorial 1. Seperti itu, nanti aku klik save di sini. Langsung aku contohin aja. Jadi di sini tadi aku nyimpennya di sini. Kemudian di sini Asper tutorial 1, kita buka di sini. Nah, kan ada seperti ini. Caranya kita klik reference. Kemudian kita klik Mendeley set. Sembari nunggu kita misalnya pengertian lagi nih. Pengertian misalnya pasienkes adalah itu fasilitas kesehatan dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini aku mau nambahin jurnal yang dari sini. Ini aku klik insert citation di sini. Nah, udah otomatis juga muncul di
sini. Seperti itu ya. Jadi meskipun udah kita silang dan kita save biasa, itu ketika kita mau lanjut ngerjain lagi, itu masih bisa nyambung. Nah, kemudian ini kita save. Kemudian ada cara menyimpan yang kedua, itu yang benar-benar udah fix, benar-benar kayak udah fix, nggak mau dirubah dan udah rapi gitu ya. Intinya final lah, udah final. Itu caranya kita Ctrl A, kemudian Ctrl C, kemudian kita buka file, kita klik blank dokumen. Nah, di sini kita pilih menu paste. Paste di sini kita klik paste spesial, kemudian kita pilih yang unformatted text. Unformatted text di sini. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini udah benar-benar yang fix ya teman-teman. Jadi benar-benar yang udah nggak bisa dirubah lagi. Misalnya nih kita klik reference di Mendeley site. Nah, tetap kayak kita misalnya mau kasih pengertian respirasi adalah dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian kita pilih jurnal. Misalnya ini ya. Kita klik di sini. Nah, di sini dia nggak akan nambah ya, karena final. Ini tuh udah final. Jadi kayak udah nggak terhubung lagi sama Mendeley-nya gitu. Maka kita hapus dan langsung aja kita save biasa. Gitu. Kita save biasa. Tentunya kita juga kasih nama ya yang udah final gitu ya. Video 1. Misalnya aku kasih nama tutorial 1 fix gitu ya teman-teman. Fixnya. Fix itu maksudnya yang benar-benar udah nggak terhubung sama Mendeley-nya. Gitu. Oke, dari aku sekian video tutorialnya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan aku ucapin terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.